Teman-teman, kali ini adalah ilmu ya, tetapi ini bukan curang sih sebenarnya teman-teman. Karena realitanya memang berat badan ayam ini bertambah. Ini yang dilakukan sebelum terjadi penjualan ataupun sekitar 1 minggu sebelum Anda menjual ayam tersebut ya. Nah, ini ada metodenya teman-teman. Metode di mana pakan ternaknya ini tidak seperti biasanya. Dan ini saya buat dengan olahan yang begitu spesial teman-teman. Ini untuk ya, udah ada yang berkukuroyok ya, karena usianya sudah 3 bulan teman-teman dan sudah layak untuk dijual ya. Kemarin teman-temannya situ, ini kemarin kalian melihat itu ada sekitar kurang lebih 200 ekor ya teman-temannya. Nah sekarang tinggal sedikit saja karena kemarin sudah dibongkar sebagian teman-teman. Nah di sini ada pembelajaran kepada kalian, mungkin kalian tidak mengetahuinya dan video ini baru sekali saja saya buat teman-teman. Nah ini ada tekniknya teman-teman. Pada saat kalian mau menjual ayam kalian itu, artinya jangan langsung seperti hal yang seperti biasa teman-teman. Nah kalian bisa lihat ini ya. Nih saya berikan makan dulu biar tidak kukuruyuk ya. Nah tuh biar nanti kalian jelas pada saat menjelaskan. Saya menjelaskan dengan sangat detail ya. Nah ini teman-teman, ini ada yang beda dari biasanya. Ini teknik yang dilakukan sebenarnya bukan curang, karena memang ya beratnya itu memang betul-betul bertambah. Tetapi kalau ini dikonsumsi secara rutin, artinya dari usia 1 bulan seperti ini metodenya, itu nanti ayamnya tidak kuat teman-teman. Artinya nanti ada ayam yang terkena penyakit, biasanya itu sering mencret ya. Kalau penanganannya tidak tepat nanti bisa malah berakibat satu kandang ini bisa mencret semua. Tetapi ini hanya karena seminggu saja, artinya katakanlah 5 hari sebelum dipanen ya, 5 hari sebelum dipanen, karena nanti kalau misalnya kalian takarannya itu tidak pas nanti bisa membahayakan kepada ayam. Ini pakannya ini harus benyek seperti ini teman-teman, harus benyek seperti ini. Nah untuk pencacahan batang pisangnya yang seharusnya mereka makan setiap hari itu saya rubah, karena saya mau menimbulkan karbohidrat yang sangat tinggi di sini. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, adonannya ini sangat benyek sekali nih, nah, sampai netes-netes seperti itu. Nah ini yang menjadi pembeda, karena di pakannya ini saya harus menciptakan bagaimana nutrisinya yang saya berikan kepada ayam ini berupa karbohidrat yang sangat tinggi sekali, dan di sini karbohidratnya itu bisa mencapai 50%. Nah ini 1 minggu ke depan, kalau kalian terapkan seperti ini, itu berat ayam ini menjadi tidak wajar. Artinya bisa penambahan bisa sampai 2 ons, bahkan bisa 3 ons teman-teman. Nah karena kita pemeliharaannya di usia 3 minggu, yang sudah nonton di video-video sebelumnya bagaimana di dunia peternakan saya ini, di usia 3 minggu saya besarkan ya sampai nanti usia ayam ini sekitar 3 bulan, barulah 1 kilo 1 on, ataupun 1 kilo paling kecil itu. Kalau yang pejantan sudah bisa sampai 1,3 kilo, bahkan itu sudah 1,5 kilo itu teman-teman. Yang itu yang berkokok tadi. Nah ini ada tekniknya bagaimana kita buat pada saat 1 minggu sebelum itu, kan kalian mengetahui, nah saya pengen mau menjual ayam nih, nah 1 minggu lagi gitu kan. Artinya kalian bisa buat pakan ini berkarbohidrat tinggi. Ini saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana cara membuatnya ini selama seminggu ke depan sebelum terjadi penjualan ayam itu. Kalian buat seperti ini. Nah air cucian beras itu kaya dengan karbohidrat. Di situ proteinnya juga ada, tetapi karbohidratnya sangat tinggi sekali ya untuk pembentukan daging. Air cucian beras itu dicampur dengan nasi-nasi sisa dari rumahan, ataupun ada sayur-sayuran sisa. Ini makanya kalian lihat ada seperti kayak merah-merah seperti ini. Ini sepertinya sayur wortel, ini ada kentangnya juga. Ini ada, pokoknya bekas-bekas sayur teman-teman, bekas-bekas sayur dari sisa rumahan. Terus dicampur dengan nasi-nasi sisa, tetapi pastikan di dalam limbah rumahan itu ataupun nasi sisa itu jangan mengandung minyak ya. Makanya kalian cuci dulu. Terus air rebusan, air pencucian beras tadi itu direbus bersamaan dengan jagung giling. Ini ada jagung gilingnya. Terus dikasih pur 511, dicampur dengan pur 511. Kalau pembuatan seperti ini tadi, ini tinggal sekitar 20 ekor ayam ya, hanya 20 ekor ayam. Kalau pur 511-nya hanya saya buat 1 genggam gini saja, artinya tidak, hanya 2 ons saja lah kalau pur 511-nya. Terus jagung gilingnya itu tadi yang kalian lihat yang seperti warna kuning-kuning ini, itu hanya sekitar 1,5 genggam ataupun 2 genggam. Nah, terus sisanya limbah dari rumahan dicampur dengan air cucian beras tadi, dan itu direbus. Yang direbus itu air cucian berasnya dengan pur 511-nya dan jagungnya saja, jagung gilingnya saja. Nah setelah mendidih, tidak usah sampai lama kali ya, setelah mendidih airnya langsung disiram, dicampur di nasi-nasi dari rumahan itu tadi, lalu dibenyak-benyak seperti ini. Keadaannya seperti ini. Ini kalau bisa lebih encer lagi tidak ada masalah teman-teman, yang penting jangan kering, diupayakan dia encer seperti ini.
Itu kan air cucian beras itu kan banyak. Tuangkan saja semua teman-teman. Kalian rebus dulu bersamaan dengan itu tadi yang saya bilang pur 511 dan jagung giling tadi teman-teman. Nah itu pembentukan untuk tubuh ayam ini sangat spesial sekali. Dan itu khasiatnya bagus sekali teman-teman. Kenapa itu nggak saya terapkan dari usia 1 bulan? Karena nanti ayamnya nggak tahan. Ayamnya itu mudah sekali nanti terserang penyakit. Itu dia kekurangannya. Makanya itu dilakukan di titik terakhir. Pada saat seminggu lagi mau penjualan. Tuh kalian bisa lihat sendiri tuh temboloknya sampai gendut seperti itu semuanya nih. Nih. Satu yang makannya ini pasti mereka itu congok. Mereka makannya itu pasti akan rakus. Tuh sampai gembung-gembung semua teman-teman. Pagi sore selama ya katakanlah 5 sampai 7 hari ke depan baru jual. Nah, kalian kan bisa tahu targetnya nih seminggu lagi atau 5 hari lagi saya akan jual. Nah, kalian buat metode pakan seperti yang saya katakan ini. Itu hasilnya sangat beda sekali. Kalau kalian menggunakan seperti yang saya buat di awal. Kan 50% batang pisang. Nah, pada saat seminggu sebelum penjualan, ya dibuat seperti ini teman-teman. Itu banyak teknik-teknik hal seperti ini, itu banyak yang nggak tahu teman-teman. Nah, karena ilmu-ilmu alam seperti ini berdasarkan pengalaman, itu banyak yang nggak tahu. Makanya pengalaman itu saya bagikan kepada kalian. Nah, ini beda teman-teman. Beda hasilnya. Berat ayam itu juga sangat beda sekali. Nah, itu menjadi pembelajaran kepada kalian teman-teman. Nah, tuh lihat. Tapi jangan coba-coba dari usia 1 bulan dibuat pakan seperti ini. Nanti ayam itu mudah sekali terserang penyakit. Karena karbohidratnya sangat tinggi sekali. Sementara dari usia 1 bulan sampai mereka itu usia 3 bulan lah katakanlah ya, ataupun 2 bulan 2 minggu, itu mereka membutuhkan protein teman-teman. Jadi karbohidrat sama protein itu dua hal yang sangat berbeda ya. Kalau usia 1 bulan sampai 2 bulan setengah itu ayam memerlukan protein yang tinggi. Makanya sebelumnya saya buat ada dedak ikan ya. Nah itu penggantiannya saya buat dengan jagung ini tadi. Untuk karbohidrat yang lebih tinggi, pembentukan daging. Karbo itu teman, karbohidrat itu untuk pembentukan dagingnya. Dan itu perlu dilakukan di detik-detik terakhir pada saat pencapaian berat mereka. Karena tujuan kita untuk ayam kampung ini adalah beratnya. Kita menjual untuk mereka itu beratnya lebih berat ya. Artinya dengan kondisi yang kita lakukan ini bukan curang, tetapi hal-hal ini seperti teknik alami. Gitu. Kalau kita lakukan nanti dari usia mereka 1 bulan, ayamnya nggak tahan. Itu jelas nggak tahan karena karbohidratnya terlalu tinggi, proteinnya rendah. Seperti itu. Jadi teknik-teknik seperti ini yang saya bagikan kepada teman-teman. Kalau kalian terapkan di tempat kalian, maka untuk pelihara ayam kampung ini tidak terlalu sulit dan hasilnya itu bisa maksimal. Keluhan-keluhan dari peternak ayam kampung kan seperti itu. Dengan kondisi memberikan makannya itu seperti peternak permula lah ya. Memberikan makannya itu sudah berupaya membuang waktu, terus mengeluarkan biaya, hasilnya tidak maksimal, makanya mereka banyak yang KO teman-teman. Nah, ini sangat bagus sekali teman-teman. Kenapa mereka itu banyak yang KO? Ya karena memang usia untuk pembesarannya itu mereka melakukannya bisa sampai 4 bulan bahkan 5 bulan. Itu bonyok di biaya teman-teman. Apalagi mereka tidak punya mesin pencacah itu untuk pakan alternatif ya. Kalau di dunia peternakan saya ini, apalagi yang sudah subscribe itu pasti sudah mengetahui bagaimana metode pakan alternatif yang 50% itu gratisan. Itu menjadi pembeda. Tetapi usia 3 bulan sudah bisa panen. Itu kalian bisa lihat itu. Kalau kemarin ini kan sudah hampir 200 ekor yang dari awal. Ini sekitar 20 ekor lagi. Kemarin yang saya jual itu sebesar-sebesar gitu teman-teman tuh. Yang kukoroyok tadi. Ini yang bekokok tadi. Ini kalau ditimbang sudah 1,5 kilo ini. 1,5 kilo lebih mungkin. Karena dia bongsor-bongsor. Tetapi bukan langsung seperti satu video ini kalian langsung paham ya. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya bagaimana metode-metode pemberian pakannya. Begitu juga jam-jam tertentunya dan pada saat kalian memberi makan itu seperti apa caranya gitu. Nah, itu perlu kalian saksikan di video-video sebelumnya, bukan dengan satu video ini saja sudah mengerti semuanya. Tidak. Kalau teman-teman yang lain nanti mungkin dia sering sekali itu komen yang sering tegur lay. Nah, itu sudah paham dia. Itu dia sudah banyak itu mengambil sesuatu pengalaman dari sini ya. Tapi memang niat saya bukan mau menggurui tetapi berbagi pengalaman itu. Karena bagi saya pun tidak ada
tidak ada ruginya ya, kalaupun ilmu saya ini saya bagi gitu. Jadi sama-sama kita berhasil di dunia peternakan ini, apalagi keluhan nanti kalau misalnya mengalami sakit dunia peternakan ayam kampung yang masih pemula itu sangat stres sekali teman-teman. Makanya dari awal saya jelaskan untuk menanggulanginya, karena yang saya buat ini mencegah agar mereka itu tidak sakit. Kalaupun nanti ada yang terkena penyakit salah satu dari mereka itu 1-2 itu bisa diatasi, terus tidak cepat menyebar. Karena kita sudah menggunakan jamu ya, untuk 4 hari sekali di pakannya kita campur. Dan hal-hal itu yang saya bagikan kepada kalian melalui video ini. Nah, beruntungnya ada juga kemarin yang komen-komen yang pemula, saya mau beternak apa segala macam gitu kan. Nah, dia belajarnya di sini. Dan saya bukan menimbulkan berita-berita hoax, tetapi berdasarkan pengalaman saya bagikan kepada kalian. Sampai kemarin ada yang minta nomor WA, tolong kirimkan alamatnya, dia mau berkunjung. Itu sebenarnya saya welcome saja teman-teman. Tetapi saya sudah sampaikan kepada teman-teman, kalau apapun nanti kendala di tempat kalian, silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Nah, cek nanti video terbaru, apa kendala kalian, komentar saja di situ. Misalnya, ini kalian nonton, apa kendala kalian, kalian komentarnya di video terbaru ya, di sini kalian komentarnya. Gitu. Mana yang paling terbaru di situ kalian komentar, apa pertanyaan kalian saya akan jawab teman-teman. Nah, seperti itulah saya memberikan edukasi kepada teman-teman. Ingat sekali lagi, niat saya bukan menggurui tetapi berbagi ilmu atas pengalaman yang sudah saya dapatkan. Oke, semangat terus untuk dunia peternakan ayam kampungnya. Salam kasih dari Jari Belawi.